mohon maaf ya saya ngomong begini mau buka pikiran jenengan, dan semakin buka pikiran saya. Begini loh. Nah kalau udah tahu capek-capek yang dikejar dapatnya cuma segitu. Lah kenapa mau capek-capek? Kalau ada cara yang nggak capek. Betul kan? Emangnya ada Habib yang nggak pakai capek? Ada. Mau? Wani piro? Oh ini ilmunya nggak pakai capek kok. Ya, nomor 1 nurut sama yang ngasih. Lewong rezeki itu yang ngasih Allah kok. Kita nggak nurut sama Allah, nurut sama yang ngasih. Nurut sama yang ngasih. Jadi mulai sekarang di kepalanya ini dirubah semua, kepalanya, hatinya dirubah. Yang ngasih Allah, mau dapat nurut sama yang ngasih. Dah itu nomor 1. Mau dapat nurut sama yang ngasih. Sedikit kita nggak nurut itu berpengaruh kepada hasil. Berpengaruh pada hasil. Berkah nggak berkahnya, banyak nggak banyaknya, musibah nggak musibahnya, ada pengaruh di situ. Malam ini saya mau ngajarkan sesuatu, insya Allah manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alaih. Begini, jadi saya tuh merenung, apa toh yang dikejar saya, dikejar teman-teman saya dalam hidupnya apa? Sebetulnya apa? Setelah dipikir-pikir, banyak orang nggak tahu hidupnya itu sebetulnya mau kemana dan untuk apa. Mau kemana dan untuk apa? Contoh yang sederhana, kita punya anak, kita sekolahkan, betul? Untuk apa? Hah? Salah kalau untuk biar pandai, salah. Anda sekolahkan anak Anda ke sekolah biar apa? Biar pandai, tidak butuh sekolah kok. Diajari orang tuanya bisa pandai. Ini bicara sekolah loh, bukan dikasih ilmu, sekolah. Disekolahkan biar apa? Jawabannya sederhana, demi masa depan. Betul kan? Demi masa depan. Jadi udah terprogram di kepala hampir semua orang. Kalau mau masa depan bagus, sekolahnya harus bagus. Betul? Pertanyaan saya, mana yang lebih bagus? Ke sekolah atau ke pesantren? Jawab. Ke sekolah atau ke pesantren? Sekolah atau pesantren? Tapi anak kita ke sekolah atau ke pesantren? Oke, nggak usah pesantren. Ke sekolah atau cari ilmu agama? Sekolah umum atau ilmu agama? Umum atau agama? Tolong dijawab, umum atau agama? Kenapa? Ke umum bukan ke agama. Demi masa. Jadi kalau ke umum masa depan cerah, ke agama masa depan suram. Ke agama nanti jadinya seperti Ustadz Iis, ya seperti Habib Novel. Masa depan suram. Ya suram, ini seperti ini kan suram toh? Suram seperti Ustadz Yusuf Mansur kan, agama. Jadi masa depannya suram. Ke agama, sekolah tapi arahnya ke agama. Saya nggak dalam pesantren ya, agama. Ustadz Abdul Somad, cerah atau suram? Suram. Jadi ini ada cara berpikir yang salah. Kalau belajar agama suram, tapi kenyataannya orang-orang yang saya sebutkan tadi, orang-orang yang sukses di dalam kehidupan dunia. Harta itu ngejar-ngejar gitu. Harta ngejar santai, mereka beliau santai, dikejar-kejar oleh harta.
Sementara beliau-beliaunya nggak pernah ngejar harta, tapi ngejar akhirat. Itu fakta nyata atau mimpi? Fakta nyata. Banyak atau sedikit yang seperti itu? Banyak. Banyak atau turah-turah? Jenengan kalau pergi ke Jawa Timur, lihat itu para kiai yang punya pesantren, para ustadz yang ngajar di pesantren, hidupnya motor punya, sebagian mobil punya, rumah nggak ngontrak, rumah punya. Jadi enak mana? Ke sekolah atau ke pesantren? Ke agama. Jawabannya ke agama. Walaupun nggak sekolah, walaupun nggak nyantri, jawabannya ke agama, belajar agama. Kenapa? Kita ditipu nih selama ini, ditipu sama pola pikir bahwasanya ilmu yang paling penting adalah ilmu dunia. Kamu hidup di dunia, jadi penting ilmu dunia. Ilmu akhirat ini disingkirkan, dijajah oleh orang-orang yang gak suka kepada akhirat, oleh orang-orang yang ahli dunia. Jangan didik anakmu dunia, sehingga kalau anaknya belajar dunia terus, belajar akhirat terus, orang tuanya ketakutan. Jangan didik anakmu akhirat. Kalau anaknya ke akhirat terus, anaknya rajin sholat, anaknya rajin pengajian, anaknya rajin cari ilmu agama, anaknya mau masuk pesantren, yang bingung orang tuanya. Kamu nanti besar mau jadi apa, nak? Masya Allah. Fakta atau bukan fakta ini? Fakta. Ini dandani dulu kepala kita. Jadi jangan sekolahkan anak karena itu alasannya. Jangan karena masa depan. Ya mungkin gini saja alasannya. Nah, kalau nanti saya pesantrenkan jauh, ini kok sekolah dekat, saya belum bisa pisah sama anak, itu lebih bagus alasannya. Ya walaupun ada pesantren yang dekat, ada gitu. Tapi buat alasan kan itu alasannya lebih bagus. Jadi yang paling utama ilmu agama atau ilmu dunia? Agama. Yakin ya? Yakin, gak ada ilmu yang lebih hebat dari ilmu agama. Maka tidak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Gak ada orang yang lebih hebat daripada orang yang beragama. Nomor satu itu dulu. Dan ini yang harus kita kejar sebagai seorang muslim. Kita jadi muslim ngejar ini dulu. Kejar ilmu akhirat. Ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, ilmunya haji, ilmunya zikir, ilmunya berdagang, ilmunya bercocok tanam yang islami bagaimana. Ilmunya itu kejar dulu. Kalau udah orientasinya ke sana, ini mulai ini akhiratnya ke sana toh, dikejar, dunianya ikut. Itu udah satu paket tuh, dunianya akan ikut. Tapi kalau kita meninggalkan akhirat, maka dunianya juga akan meninggalkan kita. Kalau toh kita dapat juga harus capek-capek luar biasa. Yang kedua, nanya dulu nih. Nanti biar semuanya sadar. Seandainya bapak ibu cari duit banyak dan terus dapat, carinya 2 miliar dapatnya 10 miliar, seneng atau enggak seneng? Tapi di hari itu jenengan mati, lo pertanyaannya gampang kok. Mungkin terjadi atau enggak mungkin terjadi? Ya kalau matinya mungkin, dapatnya 10 M yang nggak mungkin, Beb, itu mikirnya gitu. Mungkin, semuanya mungkin, ya kan? Nah kalau ternyata dapat duit lebih dari yang dicari, beli rumah yang mewah, ya mobil yang bagus, kemudian dapat harta yang banyak, seminggu kemudian meninggal dunia. Udah dapat seminggu kemudian meninggal dunia. Komentar masyarakat apa? Jangan komentarnya yang meninggal, komentar masyarakat. Kesian, sa'ano, eman, betul kan? Kesian, sa'ano, eman. Ya Allah, nasibnya kurang apik. Capek-capek dia tuh pengen dia tuh punya rumah, pengen dia punya mobil, baru seminggu is dead. Saya mau nanya, masyarakat bilang orang ini orang yang sudah berhasil atau belum berhasil? Belum berhasil. Yang kedua, contoh yang sama, jenengan kerja capek-capek, nggak dapat duit. Kalau yang tadi dapat, nggak dapat duit,
mati sisan. Apa kata masyarakat? Wah, memang hidupnya susah dia. Hidupnya susah. Dia tuh cita-citanya banyak, tapi satu pun belum keturutan. Satu pun belum keturutan. Betul? Betul? Ya, terus kalau begitu yang harus kita kejar yang mana ini? Yang kalau kita mati nggak ada yang komentar seperti itu. Oh, alhamdulillah, hidupnya 5 waktu di masjid, sholatnya jamaah. Dia itu rajin pengajian, cari duit sih cari, tapi dia nggak ngongso, nggak ngoyo, nggak terlalu dicari tuh duit, nyantai orangnya nyantai. Tapi dia cari akhiratnya luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah husnul khotimah. Betul? Komentarnya gitu enggak? Begitu komentarnya. Miskin, gak punya duit. Miskin gak punya duit, tapi dia sholatnya bagus, zikirnya bagus, cari ilmunya bagus, sama pasangan hidupnya bagus, sama anaknya bagus, sama orang tuanya bagus. Banyak waktunya, karena miskin dia, nganggurnya banyak waktunya dia kumpul sama pamannya, kumpul sama bibinya, main ke rumah saudaranya, dia bermain-main dengan anak-anaknya, bercanda-gurau dengan pasangan hidupnya, bisa menyenangkan orang tuanya, antar sana antar sini. Begitu dia meninggal dunia melarat pol. Ada orang yang komentari miskinnya? Nggak ada. Apa kata orang? Masya Allah, ini orang baiknya luar biasa. Berarti sekarang enaknya kita hidup cari yang mana? Golek melarat, golek sugih, cari kaya, cari miskin, atau cari akhirat? Cari akhirat. Udah paham belum sekarang? Yang penting apa berarti? Berarti sukses itu apa? Sukses itu apa? Sukses itu apa? Yang keras, sukses itu apa? Akhirat. Sukses itu amal soleh. Sukses itu apa? Sholat 5 waktu berjamaah. Sukses itu apa? Birrul walidain. Sukses itu apa? Taat kepada suami. Sukses apa? Sayang pada istri. Sukses apa? Perhatian, didik anak dengan benar. Sukses itu apa? Baik kepada orang lain. Sukses itu apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu sukses. Faqad fazal muttaqun. Telah sukses orang-orang yang bertakwa. Dah, berarti caranya gampang nih sekarang. Gak usah pakai capek, gak usah pakai lelah, gak usah pakai ribet, gak usah pakai ruwet. Sama-sama cari duitnya, sama-sama startnya. Jenengan pernah naik mobil dari Solo ke Semarang. Ada orang yang kebut-kebutan, tapi ternyata di lampu merah ketemu kita lagi. Sering nggak? Kita santai, betul kan? Santai, enak, kecepatan 20, ada Alfamart, Indomaret dan yang sejenisnya, mampir ke toilet, beli es krim, naik mobil lagi, lampu merah kesekian, ketemu lagi. Iki sing ya-yaan loh. Betul kan? Ini yang biayaan, yang gedandapan, yang ngebut-kebutan tadi ini, yang wah ura-ura aneh ini orangnya ini, sakno, betul kan ya? Siang ya, capek-capek. Toh nanti di lampu merah berhenti. Di lampu merah berhenti. Pilih mana? Naik mobil yang santai, sampainya sama dengan yang kebut-kebutan, atau kebut-kebutan sampainya sama dengan yang nyantai? Pilih yang santai atau? Ya, yakini dulu. Rezeki jenengan itu tidak mungkin bisa bertambah. Ora mungkin. Jatah rezeki Anda tidak mungkin bisa bertambah. 1 biji pun enggak mungkin. Kecuali kalau Allah yang nambah. Kecuali kalau Allah yang nambah. Tapi sesuai catatannya rezekinya 1 miliar dari lahir sampai mati, ya 1 miliar.
Kadang Anda kerja keras luar biasa, dapat 750 juta, tapi jatah rezekinya 1 miliar, berarti sisa 250 juta. Setelah itu dia nyantai, capek, dapat 750, cepet ya, nyantai 250 dalam setahun dapat, yang 750 dalam sebulan dapat, berarti 1 tahun 1 bulan rezekinya habis, mati. Rezekinya habis kan harus mati. Sementara jenengan jatah rezeki 1 miliar, sama-sama 1 miliar, santai, diambilnya 1 tahun, misal ya, 1 tahun dapatnya 50 juta, 1 tahun 50 juta, berarti dia dalam 20 tahun dapat 1 miliar, betul? Wah, yang ini 1 tahun 1 bulan mati, yang ini 20 tahun baru mati. Jenengan pilih yang mana? Halo? Kok jadi bingung kenapa ini? Belum pernah diajak hitung-hitungan begini. Pilih yang 20 tahun baru mati, atau yang 1 tahun 1 bulan mati, rezekinya sama. Allah, mesti nggak mikir gitunya. Kok iso yo sesasi entuk 750 yuto, aku ki setahun 50 yuto ora entuk. 2 bulan berikutnya dapat kabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, salah, ternyata dapat 750 juta ya, tapi 2 bulan kemudian meninggal dunia. Ya mending aku 50 yuto awet umur. Jadi pilih yang mana? Bingung? Pemirsa dimanapun Anda berada, memang saya sengaja mengacak-acak pola pikir Anda dan mengacak-acak hati Anda sampai Anda sadar dengan sebetul-betulnya selama ini kita ngejar sesuatu yang nggak ada. Fata Morgana yang dikejar, dunia ini fana. Ngejar sesuatu yang buat capek, buat susah, buat lelah, buat berkelahi, buat musuhan, buat saling menyakiti satu dengan yang lain, yang membuat damai, membuat cinta, membuat seneng, enggak kita kejar yang asli. Makanya sekarang saatnya berubah. Itu film anak-anak itu apa namanya? Hah? Ultraman. Berubah. Mesti kalau berubah kan jadi lebih kuat, ya kan ya? Megaloman, Ultraman, Superman, Batman, ya, Spiderman. Kalau berubah wujud jadi lebih kuat. Nah sekarang saatnya kita berubah. Tinggalkan pola pikir masa tadi itu, dibuang semua. Rezekiku ora mungkin nambah. Sehebat apapun saya kerja nggak nambah. Saya nggak kerja juga nggak nambah. Jadi jangan pernah berpikir kerja untuk nambah rezeki. Tiwas capek. Kerja itu bukan untuk nambah rezeki. Nanti kalau setelah kerja rezekinya nggak nambah, protes. Kok nggak nambah? Kok utang tambah banyak? Ya kan? Terjadi atau nggak terjadi itu? Terjadi. Jadi kerja bukan untuk nambah rezeki. Kerja itu untuk takwa, ibadah. Untuk ibadah. Nah, mari kita sekarang set pola pikir kita di situ. Saya bangun pagi ibadah. Saya waktu menjelang siang ibadah. Saya menjelang sore ibadah. Saya malam ibadah. Kalau saya berangkat ke pasar, saya harus berangkat ini untuk ibadah. Di pasar saya harus ibadah. Kalau udah mikirnya ibadah, nggak mikir tuh namanya duit lagi. Nah, ajaibnya duit itu kalau nggak dipikir dia datang. Kalau dipikir-pikir wangel tekone. Betul? Betul kan? Dipikir-pikir gitu, pikiri tenan tiwas mumet ora teko-teko, barang santai